Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophie Fauzia, NPM 1001012171173, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Dalam seminar kali ini saya akan menyampaikan mengenai tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang KUA Perdata Pasal 1320 terhadap upah jasa servis elektronik di toko AC Kuningan. Latar belakang. Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat mengkonsumsi kebutuhan dengan cara produksi sendiri atau melibatkan pihak lain, yaitu dengan jual jasa atau menyewa, yang disebut dengan ijarah. Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah boleh asalkan sesuai yang ditetapkan oleh syara. Namun sekarang banyak pekerjaan yang bertentangan dengan aturan agama Islam sehingga upah yang diterima pun dipertanyakan bagaimana hukumnya. Seperti fenomena yang terjadi di masyarakat Kuningan. Dari hasil wawancara kepada Ibu Yanti yang mengalami kerusakan handphone pada bulan Januari tanggal 2 tahun 2021, di mana dia mengalami kerusakan handphone Oppo F1 Plus. Saat itu prediksi awal mengalami keadaan dead boot, di mana handphone mati total tetapi masih bisa bergetar. Lalu si B akan langsung melakukan pengecekan barang terlebih dahulu untuk mengetahui di mana letak rusak dari smartphone tersebut. Kemudian, pihak toko membutuhkan 3 hari untuk melakukan pengecekan barang. Setelah melakukan pengecekan barang selama 3 hari, pihak toko akan menginformasikan bahwa terjadi kerusakan pada komponen referensi, frame LCD, dan lensa kamera. Di awal perjanjian, mereka mempatok biaya administrasi sebesar 50.000 dan membayar setengah biaya komponen sebesar 338.000. Mereka sepakat. Pada akhir perjanjian, customer mengetahui bahwa handphone tersebut diperbaiki di toko sebelah tanpa sepengetahuan si A. Setelah dicek, ternyata handphone yang ia miliki belum diperbaiki dengan keadaan komponen terpecah belah. Di sini, customer atau seorang mujir merasa adanya unsur ketidakadilan, kekeliruan, dan pemaksaan harga karena tidak adanya hak kiar. Berangkat dari kondisi inilah, penulis tertarik untuk mengkaji secara lebih dalam bagaimana praktik dan status upah jasa servis elektronik yang diberikan karena dalam prinsip hukum muamalah sangat ditekankan adanya tanggung jawab yang bertujuan untuk menghindari adanya kerugian sehingga ketika bermuamalah tidak adanya pihak yang dirugikan yang ditinjau dari pandangan hukum Islam dengan judul Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang KUA Perdata Pasal 1320 terhadap upah dan jasa servis elektronik di toko AC Kuningan. Metode penelitian saya yaitu menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian saya menggunakan penelitian lapangan. Sumber data primer saya menggunakan penelitian lapangan yaitu dengan mewawancarai pihak karyawan dan teknisi di toko AC. Data sekunder saya diperoleh dari buku, majalah, jurnal, dan judul lain yang berhubungan dengan judul skripsi yang bersangkutan. Teknik pengumpulan data saya menggunakan wawancara dan dokumentasi. Yang terakhir, teknik analisis data saya menggunakan deskriptif kualitatif. Pembahasan dan hasil diskusi. Analisis fikih ujroh terhadap praktik jasa servis elektronik di toko AC Kuningan. Dari ketentuan syarat ijaroh, maka dalam fikih muamalah ada 2 hal pihak penyedia jasa langgar, yaitu 1. Tidak adanya persetujuan antara kedua belah pihak yang menyebabkan pihak konsumen merasa dirugikan akibat tidak transparannya kontrak kerjasama tersebut. Kedua, batas waktu yang dijanjikan tidak sesuai dengan menyebabkan perselisihan antara mujir dan mustajir. Berdasarkan semua penjelasan di atas, maka peneliti dapat mengambil suatu kesimpulan bahwasanya praktik jasa servis yang ditinjau dari hukum Islam pada toko A ini diperbolehkan dan sah, dan hukum taklifinya yaitu makruh. Makruh adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya kepada manusia mukallaf baligh, namun bentuk larangan itu tidak sampai kepada yang haram. Alasan hukumnya makruh dikarenakan adanya keterpaksaan saat membayar upah dari pihak konsumen kepada pihak toko yang mengakibatkan belum sesuai dengan konteks akad ijarah. Sedangkan dari tinjauan Undang-Undang KUA Perdata Pasal 1320 yaitu dalam melakukan kontrak kerjasama tidak memenuhi syarat subjektif di mana tidak ada kesepakatan sehingga menimbulkan perselisihan antara pihak toko dan konsumen.
Hal ini adalah bentuk uang prestasi yang disebabkan karena pihak toko telah lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara pihak toko dengan konsumen. Lalai yang dimaksud yaitu melakukan apa yang sudah diperjanjikan tetapi terlambat. Pihak toko bersikap bertindak sepihak, tidak transparan, dan bertindak curang dalam melakukan perbaikan elektronik sehingga ada salah satu yang merasa dirugikan. Solusinya di sini konsumen bisa melakukan somasi di pengadilan negeri dengan jurusita. Somasi timbul disebabkan akibat debitur atau pihak toko tidak memenuhi prestasinya sesuai dengan yang diperjanjikan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.